Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 14 April tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 42 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang menghuninya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus, yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata,
Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu, imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah ketulusan. Dalam sebuah pesta, sering ada orang yang mengambil makanan banyak-banyak, tetapi tidak memakannya sampai habis. Sisanya terbuang sia-sia. Kita berpikir itu suatu pemborosan. Lebih baik orang mengambil makanan sebanyak yang dia bisa habiskan. Pikiran seperti itu nampaknya terdapat dalam kata-kata Yudas, sebagaimana diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Dalam bacaan Injil itu ada 3 adegan. Pertama, Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal harganya, lalu menyekanya dengan rambutnya. Minyak narwastu adalah wangi hasil dari ekstrak tumbuhan dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti parfum, dupa, obat penenang, dan obat herbal. Kedua, Yudas, salah seorang dari murid Yesus, mengkritik tindakan Maria itu. Menurut Yudas, lebih baik minyak itu dijual dan uangnya disumbangkan kepada orang miskin. Bisa jadi kita pun kalau melihat peristiwa itu setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yudas. Ketiga, Yesus membela tindakan Maria. Mengapa? Yesus mengetahui apa yang dipikirkan oleh Yudas. Yudas tidak memiliki keprihatinan dan kepedulian yang sangat besar terhadap orang miskin. Dia hanya berpikir kalau minyak narwastu itu dijual, kita bisa mengambil sekurang-kurangnya sebagian dari uang itu untuk dirinya sendiri. Karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yesus tidak memberikan kesempatan kepada Yudas untuk mewujudkan impiannya. Sebaliknya, Yesus memaknai tindakan Maria tersebut untuk mewartakan kematiannya yang sudah dekat. Kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Saudara terkasih, kalau kita jujur,
Kadang-kadang kita bersikap seperti Yudas. Kita membantu orang lain, tetapi sebenarnya ada motivasi lain di belakangnya, misalnya agar kita dianggap sebagai orang yang suka menolong atau untuk memperoleh nama baik bagi diri kita sendiri. Kita perlu belajar dari Maria. Karena rasa hormat dan penghargaannya terhadap Yesus, Maria rela mengorbankan minyak narwastu yang sangat mahal. Dia tidak menghitung-hitung untung dan ruginya. Dia tidak mencari keuntungan apapun untuk dirinya sendiri. Pengorbanannya tulus, ketulusan itulah yang berkenan kepada Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.